Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kami hormati Al-Ustaz Muhammad Husni dan juga Ibu Ida. Kita doakan mudah-mudahan beliau, guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali belajar bersama ya dalam kajian Ramadan yang setiap minggu sorenya kita hadir di dalam majelis ilmu. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita ini melawan rasa egoisme kita. Bagaimana cara kita meredam rasa egois kita. Setiap manusia pasti mempunyai rasa egois. Maka di sini kita akan jelaskan bagaimana cara kita meredam rasa egois kita masing-masing. Ya. Jadi kita setiap orang pasti mempunyai rasa egois. Ya, kadang-kadang kita mempunyai selek ataupun sakit hati sama orang atau baperan sama perkataan orang. Tapi bagaimana cara untuk kita meredamnya? Ya, kadang-kadang kita keselekan sama orang, ya, kita marahan sama orang, kita ngambek sama orang, ya. Jujur di dalam hati kita sebenarnya kita nggak mau lama-lama marahan, nggak mau lama-lama musuhan, ya. Jujur di dalam hati kita pasti kita itu pengen kita pengen cair lagi, kita pengen kayak dulu lagi, pengen temenan lagi. Cuman apa yang membuat diri kita itu enggan untuk japri duluan, enggan untuk minta maaf duluan, enggan untuk negor duluan. Ya, kita nunggu supaya dia dulu yang negor saya, dia dulu yang minta maaf sama saya, dia dulu yang japri saya. Ya, perasaan-perasaan seperti itu yang timbul di diri kita, apa yang menyebabkan itu karena adalah ego di dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita udah japri duluan, kita minta maaf duluan, itu semuanya bisa terselesaikan secara langsung. Seperti itu. Ya, jadi melawan ego di dalam diri kita itu ada 3. Ya, cara pertama dengan kita meminta maaf kepada orang walaupun kita nggak bersalah. Kita minta maaf duluan. Ini ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW itu berperang di perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini adalah perang terbesar di sejarah umat Islam dan perang terakhir terbesar di sejarah umat Muslim. Jadi setelah perang Khaybar ini nggak ada lagi perang-perang yang sulit, semuanya gampang. Jadi perang Khaybar ini adalah perang terbesar dan perang terakhir Nabi yang sulit. Ya, ketika di perang Khaybar umat Islam itu menang dan musuh dari perang Khaybar itu semuanya ada yang terbunuh dan juga ada yang tertawan. Nah, salah satu yang tertawan adalah seorang wanita yang bernama Sofia. Ya, wanita Yahudi ini yang tertawan oleh umat Muslim ini, ya, yang bernama Sofia, itu kelak nanti menjadi pendamping hidupnya Rasulullah SAW, menjadi istrinya Nabi Muhammad. Ya, jadi satu-satunya tawanan perang yang selamat ketika itu adalah Sofia. Nah, Sofia ini adalah salah satu putri daripada ketua suku, ya, bangsawan ketika itu. Ya, putri dari pemimpin perang ketika itu. Beliau tertawan dan ketika tertawan beliau itu ketika itu sangat benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa sangat benci? Ya, karena beliau itu berpikir seluruh keluarganya, ya, dari suaminya, dari ayahnya, kakaknya, sepupunya, bahkan semua keluarga besarnya terbunuh di dalam perang Khaybar. Dan beliau itu membenci Nabi karena Nabi juga memimpin dalam perang Khaybar. Akhirnya di situ Nabi Muhammad itu sangat dibenci oleh si Sofia. Ya, singkat cerita Nabi Muhammad karena dari saking bagus akhlaknya, Nabi Muhammad itu mengecek beberapa tawanan, ya, dan ada omongan bahwasanya ada salah seorang putri bangsawan yang juga tertawan. Akhirnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya mengunjungi tenda si Sofia tersebut. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi tenda tersebut, Sofia itu sedang ilfil banget sama Nabi Muhammad, sedang marah besar dengan Nabi Muhammad. Tapi dengan bagus akhlaknya Nabi Muhammad itu meminta maaf kepada Sofia dan Nabi Muhammad itu menjelaskan cerita tentang perang Khaybar, kronologi tentang perang Khaybar, supaya si Sofia ini tidak salah sangka. Ya, karena di pikiran Sofia yang membunuh semua keluarga besarnya dan orang terpenting di dalam hidupnya yaitu ayahnya dan suaminya adalah Nabi Muhammad. Padahal di dalam perang, ya, sudah biasa ada yang kalah, ada yang
menang, ada yang hidup, ada yang terbunuh. Dan Nabi Muhammad menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan. Ya, bahwasanya umat muslim itu tidak ingin berperang dengan kaum di perang Khaybar, tapi mereka sendiri yang menyerang umat Islam, dan mereka sendiri yang tidak mau masuk Islam. Akhirnya perang tidak terelakkan dan terjadilah perang. Dan di situ Nabi Muhammad terus menjelaskan kepada Sofia dan juga meminta maaf sampai akhirnya ya, dari yang tadinya Sofia itu sangat benci kepada Nabi Muhammad karena bagus akhlaknya Nabi Muhammad, menjelaskan dan meminta maaf ya, itu Sofia akhirnya lama-lama luluh dan akhirnya jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Coba bayangin ya, seseorang yang sangat benci tadinya kepada Nabi Muhammad ya, karena keluarganya itu semuanya terbunuh ya, karena bagus akhlaknya Nabi Muhammad ya, Sofia bisa menjadi jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya meminta maaf, ya udah maaf ya, selesai, habis itu ditinggal. Enggak, Nabi Muhammad di situ kata Sofia, beliau menjelaskan dan meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf. Jadi terus menjelaskan dan meminta maaf. Ya, sekali nggak dimaafin, terus Nabi Muhammad minta maaf dan menjelaskan. Apakah Nabi salah? Enggak. Apakah Nabi zalim? Tidak. Ya, karena itu memang sudah perang, sudah hukumnya seperti itu. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi Nabi Muhammad itu ya mencontohkan kepada kita bahwasanya walaupun Nabi enggak bersalah, walaupun Nabi tidak mengambil hak orang lain, walaupun Nabi tidak zalim, ya beliau mengajarkan kepada kita enggak ada salahnya kita meminta maaf kepada orang itu, walaupun bukan kita yang salah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya supaya kita bisa meredam dan melawan ego kita. Kalau kita gengsi kan bukan saya yang salah. Kenapa harus saya minta maaf? Tapi Nabi Muhammad mengajarkan di situ untuk melawan ego kita. Nggak apa-apa kita minta maaf ke orang terlebih dahulu ya, supaya dia itu bisa memaafkan kita walaupun bukan kita yang bersalah. Akhirnya ketika Sofia yang tadinya itu nggak mau menghadap Nabi, nggak mau berbicara dengan Nabi, ya nggak mau ngelihat mukanya Nabi, ya setelah Nabi menjelaskan perlahan-perlahan dan meminta maaf, ya akhirnya perlahan-lahan Sofia yang tadinya itu nggak mau acuh tak acuh, akhirnya beliau antusias mendengarkan penjelasannya Nabi, yang sampai akhirnya beliau itu jatuh hati kepada Nabi. Ketika Sofia itu sudah jatuh hati kepada Nabi karena akhlaknya, si Sofia itu menceritakan bahwasanya sebelum terjadinya perang Khaybar, Sofia itu mimpi bahwasanya ada rembulan purnama itu jatuh ke dalam pangkuan beliau, ya. Dan mimpi tersebut diceritakan kepada suaminya Sofia. Ketika Sofia itu bercerita kepada suaminya, Sofia itu langsung diomelin dan ditampar oleh suaminya. Dan suaminya bilang, apakah kamu mau macam-macam? Ya, apakah kamu suka dengan lelaki yang berasal dari kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad? Karena suaminya itu tahu tafsir mimpi, bahwasanya rembulan yang jatuh ke dalam pangkuan istrinya itu kelak akan menjadi suaminya di kemudian hari itu Nabi Muhammad. Dan ketika Sofia itu bercerita seperti itu, ya, itu adalah tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sofia diberikan ilham bahwasanya nanti kelak Sofia ini akan menjadi pendamping hidupnya Rasulullah yang tadinya wanita Yahudi lalu masuk ke dalam Islam menjadi istrinya Nabi Muhammad. Nah, di situ kita belajar bahwasanya enggak ada salahnya kita itu meminta maaf terlebih dahulu. Itu salah satu untuk meredam rasa egois kita. Dan juga Nabi Muhammad juga dulu ketika di akhir hidupnya, ketika mau wafat, Nabi Muhammad itu terserang penyakit demam yang sangat panas, ya, yang menyebabkan penyakit itu menyebabkan kematian Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad wafat, ya, lagi sakit demam-demamnya, Nabi Muhammad itu meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk menggotong beliau ke atas mimbar. Di atas mimbar beliau berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apabila aku mempunyai kesalahan di masa hidupku, tolong dimaafkan. Dan apabila kalian tidak bisa memaafkanku, kalian bisa membalas perbuatanku di zaman dahulu. Ya, kita lihat padahal Nabi nggak pernah mempunyai kesalahan kepada para sahabatnya, tapi Nabi Muhammad meminta maaf kepada para sahabat-sahabatnya apabila terjadi kesalahan. Dan ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan sangat lemes, ya, sangat sakit, ya, mukanya pucat. Akhirnya ketika ditawari seperti itu, ada salah satu sahabat namanya Ukasyah. Beliau itu tunjuk tangan. Ya, beliau itu meminta kisos, meminta ganti atas perbuatan Nabi Muhammad di dahulu kala. Ya, Ukasyah itu jadi kejadiannya ketika dulu Nabi Muhammad itu sedang menunggangi onta, ya. Kalau zaman sekarang naik kuda. Ya, dulu zaman dulu onta, ya.
Nah, setiap kuda atau onta itu kan ada pecutnya. Nah, si Ukasha ini diboncengin sama Nabi di belakang. Ketika Nabi Muhammad lagi mau mecut itu unta supaya jalannya agak cepat, nggak sengaja pecutnya itu kena punggungnya Ukasha. Dan disitulah Ukasha minta kisos. Saya mau menuntut balas Rasulullah. Dulu engkau ketika memboncengin aku naik onta pernah nggak sengaja punggung aku kena pecut. Ya padahal cuma kena doang, nggak dipukul kan. Kena nggak sengaja. Akhirnya si Ukasha menuntut balas dan ketika itu para sahabat heboh. Ya, ini Ukasha apa-apaan sih, Nabi Muhammad lagi sakit, Nabi Muhammad udah sakit keras kok malah minta ganti, ya, malah minta menuntut balasan gitu. Para sahabat heboh dan para sahabat menahan Ukasha untuk tidak menuntut balas. Akhirnya kata Nabi Muhammad, biarkan, itu haknya Ukasha untuk menuntut balas. Akhirnya Ukasha itu maju, diberikan pecut oleh Sayyidina Umar ya kepada Ukasha, dan Ukasha bersiap untuk memecut Nabi. Dan sebelum memecut Nabi, Ukasha bilang, wahai Rasulullah, dulu ketika punggungku ini kepukul sama pecutan, aku nggak pakai baju, ya, pakai langsung kena kulit. Ya akhirnya aku juga mau membalas, engkau membuka bajumu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad disuruh buka baju supaya dipecut di kulitnya. Dari situ para sahabat tuh pada marah sama Ukasha. Ini Ukasha rese banget, ya. Ntar pokoknya mereka bersepakat kalau udah Ukasha mengukul Nabi, Ukasha dimusuhin sama seluruh sahabat. Akhirnya ketika Nabi Muhammad membuka baju, ya, Ukasha bersiap untuk memecut punggungnya Nabi. Pecutnya langsung dibuang sama Ukasha dan Ukasha langsung memeluk tubuhnya Nabi. Akhirnya Nabi dan para sahabat tuh tercengang. Ini apa-apaan ini? Tadi kan katanya mau membalas pecutan. Kok ini malah Nabi Muhammad dipeluk dan punggungnya dicium oleh Ukasha. Akhirnya ternyata ketahuan bahwasanya Ukasha itu cuma modus. Ya, Ukasha itu tahu bahwasanya setelah ini Nabi Muhammad akan wafat, nggak bakal bisa ketemu Nabi Muhammad lagi, dan Ukasha akhirnya memberanikan diri untuk memeluk tubuhnya Nabi dan mencium Nabi, karena setelah itu nggak bakal ketemu Nabi lagi. Akhirnya para sahabat pada heboh, ini Ukasha modus gitu. Akhirnya kata Nabi bahwasanya orang yang sudah bersentuhan kulitnya dengan kulitku, maka haram api neraka itu menyentuh kulitnya. Ketika Nabi Muhammad bilang kayak gitu, para sahabat itu pada pengen juga menyentuh kulitnya Nabi. Akhirnya pada heboh. Nah di situ kita ambil pelajaran bahwasanya seorang Nabi aja yang maksum, yang terjaga daripada perbuatan maksiat dan kesalahan, mau meminta maaf kepada bawahannya. Jadi kita jangan pernah malu untuk minta maaf kepada adik kita, meminta maaf kepada adik kelas kita, meminta maaf kepada tetangga kita atau anak kecil sekalipun. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk melawan rasa egois. Kita harus minta maaf terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Lalu ada cara meredam egoisme itu yang kedua, yaitu dengan cara kita memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun orang tersebut belum meminta maaf kepada kita ataupun gak pernah minta maaf kepada kita, tapi apa salahnya kita memaafkan kesalahan dia. Contohnya seperti cerita yang minggu kemarin tentang Nabiullah Yusuf. Gimana perlakuan kakak-kakaknya kepada Nabiullah Yusuf? Zolim banget kakak-kakaknya kepada Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf itu kalau ada apa-apa gak pernah diajak. Kalau apabila mendapatkan nikmat, Nabi Yusuf gak pernah dibagi. Bahkan sampai tega kakak-kakaknya itu memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Dan juga Nabi Yusuf dijual. Saking zolimnya kakak-kakaknya. Tapi lihat, ketika Nabi Yusuf itu dijahatin, dizolimin, dicurangin sampai segitunya, ketika Nabi Yusuf dijual, Nabi Yusuf itu menjaga nama baik kakaknya, nggak bilang bahwasanya yang menjual itu adalah kakaknya. Dan juga Nabi Yusuf ketika itu berpamitan dan mendoakan kakaknya. Doanya, semoga Allah merahmati kalian walaupun kalian tidak sayang kepada saya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kalian walaupun kalian menelantarkan saya. Didoain oleh Nabi Yusuf. Nah, kita belajar daripada akhlak Nabi Yusuf, walaupun mereka yang mempunyai salah kepada kita belum meminta maaf ataupun sama sekali nggak minta maaf, tapi apa salahnya kita memaafkan. Ya, nanti di hari kiamat tuh ada satu orang hamba, dia itu nggak punya amalan satupun, ya kerjanya maksiat doang, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa.
Ketika Allah Ta'ala bilang, wahai malaikat coba cek ada gak kebaikan di dalam dirinya. Kata malaikat, gak ada ya Allah, dia itu selalu bermaksiat, gak ada satupun kebaikan di dalam dirinya. Kata Allah, coba cek lagi, ada gak? Dicek lagi sama malaikat, gak ada ya Allah. Coba cek lagi kata Allah. Dicekkan yang ketiga itu, ya kata malaikat, ada satu kebaikan yang dia lakukan seumur hidupnya. Apa itu? Ya kebaikannya adalah ketika ada orang yang berbuat salah kepada dia dengan lapang dada memaafkan, tidak mengambil ribut. Ya, setiap ada orang yang membuat salah kepada dia maafkan, dia maafkan. Ya, akhirnya kata Allah, wahai malaikat, coba engkau masukkan dia ke dalam surga dengan berkat dia memaafkan orang lain. Dia aja hambaku, seorang makhluk bisa memaafkan kesalahan orang lain, apalagi saya seorang Tuhan yang menciptakan ia. Sangat malu saya kalau tidak memaafkan kesalahan dirinya. Nah, ini modal besar nih. Dengan cara kita memaafkan kesalahan orang lain bisa menuntun kita masuk ke dalam surga dari cerita tersebut gitu. Ya, jadi kita kalau misalkan ada orang yang punya salah kepada kita maafkan, karena itu bisa membuat salah satu faktor yang menuntun kita ke dalam surga. Dan juga kalau kita lagi cekcok sama orang, ya, lagi berdebat sama orang, biasakan kita ya ketika lagi diomelin, entah itu sama orang tua, entah itu sama temen, entah itu sama pacar kita, entah itu sama pasangan kita, ya, kalau lagi diomelin, ya, lebih baik kita diam. Jangan sesekali kita itu terpancing emosi. Kenapa? Karena dulu Nabi Muhammad itu ketika berada di kota Madinah, sedang berjalan dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad itu berhenti di suatu pasar karena melihat ada dua orang yang cekcok. Dua orang yang lagi marah-marah. Satu ini marahnya nyerocos saja marah-marah. Yang satu ini diam aja dengerin tanpa mengeluarkan satu kata pun. Akhirnya Nabi Muhammad melihat, berhenti dan memperhatikan. Dan di situ mulutnya Nabi Muhammad itu selalu bergerak mengucapkan kalimat istighfar. Ketika orang itu diomelin diem aja, diomelin. Nah yang ngomelin ini makin panas. Kok diomelin diem aja dia, nggak membalas. Ngomelin nyerocos. Jadi orang kalau misalkan ada dua orang yang sedang berselisih, yang satunya ini nyerocos aja, ini yang satunya ini yang ditemenin sama setan, dikomporin sama setan. Terus omelin, keluarin kata-kata yang kasar. Nah, orang yang ngomelin yang nyerocos itu ditemenin sama setan, yang ngomporin setan. Tapi kalau orang yang ketika diomelin, ya dia itu diam tanpa mengeluarkan satu kata pun, diam aja dia menerima. Itu di sampingnya ada malaikat. Samping itu ada malaikat yang nenangin dia. Ya, nenangin, dah kamu sabar. Nah, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Ya, jadi orang yang lagi nyerocos ditemenin sama setan, orang yang sabar ditemenin sama malaikat. Akhirnya itu nyerocos saja dan itu sabar aja diam. Diliatin lama sama Nabi. Akhirnya yang dimarahin itu lama-lama nggak tahan. Yang tadinya tuh sabar, ya mulai mukanya tuh merengut, cemberut. Ya habis itu mulai lagi dia mengeluarkan kata-kata dibalas. Ketika dia membalas dengan kata-kata, sekali aja dia membalas, akhirnya Nabi Muhammad itu langsung pergi dan mukanya nggak suka. Ketika udah jauh, nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi kamu itu ketika ada orang yang lagi cekcok, kamu berhenti dan kamu beristighfar untuk dia? Ya, ketika dia membalas perkataannya, kok kamu langsung pergi? Iya, kata Nabi Muhammad, ketika mereka berdua sedang cekcok, orang yang lagi diomelin dan dia sabar, diam, dia itu sedang diistighfarkan atau dimintakan ampun oleh para malaikat. Ketika Nabi melihat para malaikat itu memintakan ampun, Nabi pun juga memintakan ampun untuk si dia. Dan yang memintakan ampun itu bukan satu malaikat, ya, ribuan malaikat. Jadi itu malaikat yang udah hadir di situ, ya, ngirim WA ke malaikat-malaikat yang lain. Suruh datang, dia Sherlock, nih datang nih, ada hamba Allah yang diomelin, diam, sabar. Coba kita minta istighfar untuk dia. Banyak malaikat yang turun dari langit memintakan ampun untuk dia. Tapi ketika dia sekali aja membalas, ya nggak sabar, ya ngelontarin kata-kata, maka para malaikat itu langsung pergi lagi, meninggalkan dia. Udah nggak dimintakan ampun lah. Dan ketika itu Nabi Muhammad juga ketika malaikat pergi, Nabi Muhammad juga pergi. Jadi yang jadi pelajarannya, kalau kita diomelin sama orang, entah itu sama orang tua, entah itu sama orang lain, entah itu sama teman kita, ya, maka lebih baik kita diam. Ya, jangan gerutu di hati, diam aja, terima. Dia mau ngomong apa, nyerocos, terserah. Yang penting kita diam, yang penting kita diampunin dosanya sama Allah. Itu cara kedua, dengan cara
memaafkan. Cara yang ketiga untuk meredam emosi untuk meredam ego kita dengan cara kita jangan pernah gengsi untuk menerima nasihat. Ya. Kalau kita menerima nasihat bukan berarti diri kita ini hina, bukan berarti diri kita ini bodoh, bukan berarti diri kita ini rendah. Ya, kalau kita dinasihatin sama orang, nasihat itu adalah sesuatu yang sangat mulia, ya. Enggak mungkin sesuatu yang mulia itu diberikan kepada seseorang yang hina. Kalau kita dinasehatin berarti kita diberikan sesuatu yang mulia. Kalau kita diberikan sesuatu yang mulia berarti diri kita mulia. Ya. Jadi jangan pernah gengsi ya kita itu mendapatkan nasihat dari orang. Salah satu faktor kita itu sombong, enggak mau menerima nasihat dari orang itu adalah ego. Kita merasa diri kita udah benar. Kita merasa diri kita tuh udah pinter. Kita merasa diri kita itu enggak pantas dinasehatin. Padahal hanya orang lain yang bisa menilai diri kita. Jadi kalau kita dinasehatin terima. Bahkan ketika kita dinasehatin minta, ayo nasehatin saya. Jangan menunggu dinasehatin tapi minta dinasehatin. Dan wajib hukumnya bagi seorang muslim atau muslimah kalau kita diminta sama orang nasehatin saya dong. Wajib kita memberi nasihat. Walaupun nasihatnya dengan cara yang remeh. Misalkan sabar ya, jangan diulangin lagi ya. Nah, itu sebuah nasihat yang remeh. Jadi nasihat itu nggak harus panjang lebar, ya nggak harus dengan cerita, nggak harus dengan ditenangin, ya. Dengan kita bilang sabar itu udah termasuk nasihat. Seperti itu. Ya, jadi sombong itu ada dua. Ya, sombong nggak mau menerima nasihat dari orang lain, ya, dibilangin nggak mau. Yang kedua, sombong dengan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain gimana? Kita merasa lebih hebat dari dia. Ya, nggak pantas lu nasihatin saya, nggak pantas kamu nasihatin kehidupan saya, ngatur-ngatur hidup saya. Nah itu namanya sombong. Jadi ketika ada orang yang menasihati kita terima. Dan ketika ada orang yang lewat di kehidupan kita dan dia itu lebih rendah dari kita, entah dari segi ekonominya, entah dari segi kehidupannya, entah dari segi hartanya, jangan sesekali kita merasa lebih hebat. Karena kalau kita sudah merasa lebih hebat berarti kita sudah jatuh ke dalam sifat sombong. Ya, gitu. Ya, jadi itu cara meredam rasa egois. Pertama, dengan kita meminta maaf terlebih dahulu walaupun bukan kita yang salah. Yang kedua, dengan cara kita memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang lain tersebut belum meminta maaf atau tidak pernah meminta maaf kepada kita. Yang ketiga, dengan cara jangan pernah gengsi menerima nasihat. Itu cara meredam rasa egois di diri kita masing-masing. Ya, jadi sambung tali silaturahmi kita kepada orang-orang di sekitar. Cuma yang jadi pertanyaan tadi ketika kita sudah menjelaskan tentang memaafkan, yaitu menyambung tali silaturahmi, yang jadi pertanyaan apakah boleh kita itu menyambung tali silaturahmi kita dengan mantan? Tahu mantan? Ya, ini yang udah pada gede. Ya, tadi kan kita membahas tentang menyambung tali silaturahmi. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau menyambung tali silaturahmi dengan mantan boleh nggak? Jangan. Jawabannya jangan balik lagi. Ya, jangan balikan lagi. Jangan membuka lembaran lama lagi. Jalani lembaran baru. Ya, jangan. Kata Ustadz Rahman, kita harus menjaga tali silaturahmi. Berarti kita harus nyambung lagi dong tali silaturahmi kita dengan mantan. Jangan. Ya. Kalau dengan mantan, khusus dengan mantan, jangan tutup lembaran lama, jalani kehidupan yang baru. Ya, jangan lihat-lihat ke belakang lagi, gitu. Ya, di dalam Islam itu, ya, ada 3 bohong yang diperbolehkan. Bohong kan nggak boleh, dosa hukumnya. Tapi ada 3 bohong yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, kita bohong, ya, tentang strategi perang. Kita kalau lagi mau perang, ya, itu jangan jujur. Ntar strateginya kita perang kayak gini, formasinya kayak gini. Akhirnya dibaca sama musuh. Nggak boleh. Kalau lagi perang kita pakai taktik, nggak boleh jujur. Yang kedua, bohong tentang masa lalu kita. Ya, jangan ketika kita sudah sama pasangan kita nanti, ya, kita ungkit-ungkit masa lalu kita. Ya, kita jujur, kita dulu pernah ini. Ya, jangan. Kalau kita jujur malah itu bisa melukai hati pasangan kita. Dan yang ketiga,
kita boleh bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Misalkan ada orang cekcok, iya, udah hampir tusuk-tusukan pakai pisau. Nah orang ini kabur. Nah ketika kabur ngelewatin kita. Nah orang yang mau bunuh itu nanya kepada kita, tadi ngelihat gak ada orang yang lewat sini? Nah kita di situ boleh bohong. Ya nggak ada yang lewat. Dari tadi saya sendiri yang berdiri di sini. Padahal tadi ada yang lewat. Maksudnya apa? Untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau kita bilangin iya tadi ada yang lewat, dikejar lagi nanti dia. Ya. Jadi 3 bohong yang diperbolehkan oleh Islam. Pertama, bohong dalam strategi perang, bohong untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan bohong dalam kehidupan masa lalu kita. Itu 3 bohong yang diperbolehkan oleh Islam. Ya, mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya, kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rahmat, Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.